teman-teman semua, balik lagi sama aku di Rak Bukuku. This is a really magical story. Oh, I wish to be a kid again. I promise to keep believing in the impossible. I know, right? Being adult sucks. Oh, you're so brave, taking all the risk, facing the unknowns, go for adventures. I want that too. The Little Prince is a classic tale of equal appeal to children and adults. On one level, it is a story of an airman's discovery in the desert of a small boy from another planet, the Little Prince of the title, and his stories of intergalactic travel, while on the other hand, it is a thought-provoking allegory of the human condition. First published in 1943, the year before the author's death in action, this new translation contains Saint-Exupéry's delightful illustrations. Nah, hari ini aku bakal nge-review buku yang emang udah lama aku pengen review tapi belum terus. Buku yang legendaris, buku yang bisa dibaca oleh semua umur, semua generasi, dan emang keren banget. Salah satu buku yang emang ngebentuk personality aku hari ini, dan emang relatable banget sama our daily life as a human being. Bukunya adalah The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry. Aku nggak tahu baca nama dia gimana, tapi ini bukunya. Ini buku tipis, cuman 109 halaman. Yang di dalamnya itu banyak ilustrasi-ilustrasi lucu yang bikin aku susah move on. Lucu banget. Oke, anyways, aku bakal sedikit cerita kenapa aku baca buku ini. Aku ingat waktu kecil aku pernah diceritain tentang gambar ular yang makan gajah. Aku pernah diliatin gambar gajah yang dimakan ular ini. Terus aku tuh baru baca buku ini waktu SMP kalau gak salah. Dan sejak itu aku baca ini kayak berulang-ulang, lebih dari 5 kali, 10 kali kali. Karena emang ini tuh udah jadi kayak temen, kayak Little Prince itu nyata dan selalu aku tungguin di antara bintang-bintang gitu di angkasa sana. Langsung aja ke bukunya. Jadi buku ini nyeritain tentang Little Prince, little guy right here, anak kecil yang tinggal di salah satu asteroid di luar angkasa. Nah, jadi kalau di buku ini, di setiap asteroid itu ada penunggunya, ada pemiliknya gitu. Dan buku ini nyeritain tentang The Little Prince yang pergi berkelana, pergi menjelajahi semesta untuk ketemu orang-orang itu gitu, untuk ketemu orang-orang dari asteroid lain sampai ke bumi. Little Prince itu tinggal di asteroid kecil cuman sama satu tangkai mawar. Nah, dia itu ngerawat mawar itu dengan sepenuh hati dan emang habisin hari-harinya sama mawar itu. Kalau misalnya kalian udah baca, kalian bisa nyimpulin kalau mawar itu bisa melambangkan sesuatu dalam hidup kita. Tapi kalian harus baca aja langsung bukunya kalau untuk itu. Lanjut aja ke perjalanannya Little Prince. Akhirnya Little Prince pergi berkelana, mengambil resiko untuk meninggalkan mawarnya, meninggalkan planetnya yang selama ini dia tinggal gitu, dan berkelana ke asteroid-asteroid lain. Akhirnya dia bertemu orang-orang seperti The King, The Conceited Man, lalu ada The Drunkard, and then the fourth planet belonged to a businessman. And terus ada The Lamplighter. Terus ada juga The Geographer. Nah, di planet yang ada Geographer ini, Little Prince nanya kemana dia harus pergi selanjutnya. Jadi satu asteroid ditempati oleh satu orang yang punya personality
masing-masing. Jadi mereka itu menggambarkan suatu kehidupan nyata gitu. Sebenarnya kalau kalian baca buku ini, kalian bisa ngetafsirin dengan cara masing-masing, dengan pemaknaan masing-masing yang mungkin setiap orang kayak dapat caranya masing-masing juga. Akhirnya orang di planet terakhir itu nyaranin kalau dia harus pergi ke bumi. Nah akhirnya Little Prince itu pergi ke bumi, dan perjalanan barunya dimulai saat itu. Dia tuh ketemu sama laki-laki yang ceritanya menceritakan cerita ini. Dia di bumi ketemu seekor rubah yang belum jinak, dan akhirnya bisa jadi teman perjalanan dia kemana-mana. Terus ada juga dia bertemu dengan ular yang akhirnya sesuatu. No spoiler, you have to read this. Ini cerita mengharukan banget. I give this book 5 star. Of course, this is a legendary book. Terus dia menemukan hal-hal baru di bumi yang menyadarkan Little Prince tentang banyak hal dalam kehidupan. Pokoknya akhirnya juga gak nyangka, dan aku gak bisa banget move on dari buku ini. Anyways, jadi itu sekilas tentang bukunya. Sisanya kalian harus baca dan harus bisa menyimpulkan maknanya sendiri. Aku bakal bacain my favorite part dalam buku ini. Nah, aku nemu halaman favorit aku dan aku bakal bacain. The stars mean different things to people. For some, they are nothing more than twinkling lights in the sky. For travelers, they are guides. For scholars, they are food for thought. For my businessmen, they are wealth. But for everyone, the stars are silent, except from now on, just for you. What do you mean? When you look up at the sky at night, since I shall be living on one of them and loving on one of them, for you it will be as if all the stars were laughing. You and only you will have the stars that can laugh. Udah sih itu. This is the sweetest book I've ever read. I mean, Little Prince is just my favorite character, my favorite fiction character. So yeah, that's all about the book. Kalau misalnya kalian pengen nonton filmnya, ini tuh udah difilmin, tapi film animasi. Dan sebenarnya itu tuh gak sepenuhnya tentang The Little Prince. Jadi itu tuh jadi ada karakter tambahan, dimana karakter dalam animasi itu tuh nyeritain tentang cerita Little Prince ini. Tapi gak kalah keren sih, soalnya emang maknanya sama. Makna dari bukunya itu emang dalam banget, ngegambarin tentang kehidupan manusia yang beda antara anak kecil dan orang dewasa. So yeah, I got a lot of quotes from this book, dan aku setiap ngeliat bintang ingat Little Prince because that's what he says. He's somewhere in the planet. Ya kayaknya udah sih segitu tentang buku yang satu ini. Kalian harus banget baca, maknanya dalam banget, dan kalian bisa cari itu sendiri-sendiri dalam buku ini, buku tipis ini yang kalau ditafsirin tuh kayak 10 kali lipat. See you guys di video aku selanjutnya. Bye bye.